Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Lansati dengan NIM 082111733047. Saya berasal dari Fakultas Sains dan Teknologi dari program studi teknik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih prodi teknik biomedis itu. Tentu masih banyak orang yang belum tahu tentang teknik biomedis. Sebelum saya menjelaskan tentang itu, saya ingin bercerita sedikit. Setiap kali kita pergi ke rumah sakit, tentunya kita pernah melihat deretan alat-alat canggih, seperti pengukur detak jantung, CT scan, MRI, hingga mesin yang digunakan untuk konsen. Semua alat-alat tersebut merupakan hasil dari pengembangan teknologi dan ilmu biomedis. Jadi jurusan teknik biomedis ini merupakan gabungan dari dua ilmu penting, yaitu ilmu teknik atau engineer dan ilmu medis atau ilmu kedokteran. Tujuan dari bidang ilmu ini sendiri sebenarnya untuk mengembangkan teknologi dalam bidang kedokteran atau medis. Hal tersebut tentunya akan sangat bermanfaat untuk mempermudah proses diagnosis, rehabilitasi, pengobatan, penyembuhan pasien, dan masih banyak lagi. Lulusan dari jurusan ini juga diharapkan bisa melakukan pengukuran, perawatan, dan kalibrasi dari peralatan medis. Jadi memang lulusan dari teknik biomedis sendiri dibentuk untuk bisa menjalankan dan mengkalibrasi peralatan-peralatan medis yang ada di rumah sakit seperti itu. Namun bukan cuma itu, lulusan teknik biomedis juga diharapkan untuk bisa mengembangkan teknologi atau perangkat-perangkat baru yang berguna di masa depan untuk bidang kesehatan, karena seperti yang kita tahu, penduduk di dunia ini akan semakin meningkat dan kebutuhan akan teknologi kesehatan tentunya juga akan semakin meningkat dong dengan meningkatnya jumlah penduduk di dunia. Seperti itu. Nah, dari jurusan ini juga mahasiswa itu diajarkan tentang kelistrikan, tentang ilmu biologi, tentang ilmu kedokteran, ilmu kimia, ilmu komputer, dan masih banyak lagi. Dan bisa dibilang jurusan teknik biomedis ini merupakan jurusan yang cukup banyak disiplin ilmunya seperti itu. Dan mahasiswa teknik biomedis ini tentu nanti akan berteman baik dengan alat-alat kesehatan. Nah, untuk pengetahuan dan keahliannya apa saja sih yang harus dimiliki oleh mahasiswa teknik biomedis? Yang pertama yaitu mahasiswa teknik biomedis harus memiliki sifat yang tekun dan teliti, kemudian kemampuan berpikir kritis dan detail, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan bersikap rasional dan observan, kemampuan melakukan pekerjaan secara terstruktur dan terukur, kemampuan untuk memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas, dan kemampuan menganalisis riset yang baik. Dan bisa dikatakan sebenarnya mahasiswa teknik biomedis ini agak sedikit harus mengerti dan sedikit bersikap seperti mesin ya. Jadi harus terstruktur dan terukur, harus rasional dan lain-lain, karena memang kita tuh dibentuk untuk bisa menjalankan dan mengoperasikan alat-alat kesehatan. Nah, selanjutnya yaitu keuntungan apa yang
didapat dari lulusan teknik biomedis ini, yaitu yang pertama, jurusan teknik biomedis bukan sekedar ilmu biasa seperti yang dikatakan tadi, karena mengajarkan dua cabang ilmu sekaligus, dan dua cabang ini merupakan ilmu yang sangat penting, yaitu ilmu kedokteran dan ilmu teknik. Kemudian mengingat kesehatan adalah persoalan yang sangat vital, prospek kerja dari lulusan teknik biomedis juga cukup luas ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kemudian yang ketiga yaitu Indonesia ini masih ketergantungan terhadap alat kesehatan impor. Jadi teknik biomedis ini dibentuk untuk dapat mengembangkan dan menciptakan inovasi baru di bidang industri alat-alat medis di Indonesia seperti itu. Dan jurusan teknik biomedis ini merupakan pelopor penciptaan dan pengembangan instrumen medis di masa depan. Keren ya ternyata jurusan teknik biomedis ini. Oke, next, selanjutnya prospek kerja. Prospek kerja dari teknik biomedis ini terkait dengan banyak sih sebenarnya prospek kerjanya, yang ada beberapa pilihan karir yang sampai saat ini tuh masih banyak dibutuhkan. Jadi misalnya menjadi teknisi atau laboran di laboratorium kesehatan, ataupun menjadi laboratorium riset di lembaga-lembaga penelitian. Begitu. Jadi untuk berkarir di laboratorium kesehatan itu hampir dipastikan seorang lulusan teknik biomedis itu akan bisa ya, dan tidak menemukan kendala, dan bekerja di dunia seputar teknik dan proses kerja karena sudah terbiasa selama proses belajar di kampus, juga disesuaikan dengan SOP yang diterapkan di laboratorium setempat. Nah, selain bekerja di laboratorium kesehatan, sarjana lulusan dari jurusan biomedis ini juga dapat bekerja di bidang farmasi dan fokus membuat serta menyuplai obat-obatan ke rumah sakit. Jadi lulusan teknik biomedis ini biasanya akan mendapatkan tugas untuk maintenance operasional atau quality control seperti itu pada peralatan industri dan yang digunakan di perusahaan farmasi. Jadi untuk jurusan teknik biomedis ini cukup luas ya pekerjaannya, dan ya karena memiliki dua disiplin ilmu tadi yang cukup penting. Kemudian di dunia perkuliahan sebenarnya dari program studi teknik biomedis sendiri ini masih belum banyak di Indonesia, dan di perguruan tinggi negeri pun masih 5 PTN yang memiliki program studi ini. Yang pertama itu ada di UNER sebagai pelopor teknik biomedis. Tepuk tangan dulu dong buat UNER, kayak keren banget kan. Universitas Erlangga. Kemudian ada di ITS, Institut Teknologi 10 November. Kemudian ada di UGM, Universitas Gadjah Mada, ada di UI, Universitas Indonesia, dan ada di ITB, di Institut Teknologi.
Sekian yang bisa saya sampaikan tentang pengertian dari teknik biomedis beserta apa saja yang akan dibahas di dalam teknik biomedis dan juga prospek kerja yang bisa menjadi pilihan untuk lulusan dari teknik biomedis tersebut. Kita akan melanjutkan pembahasan ke materi selanjutnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas T2 dengan dosen pengampu Pak Sugianto. Di sini kami ingin menjawab soal ujian akhir semester nomor 2, yaitu soal dari diri sendiri untuk diri sendiri. Yang beranggotakan saya sendiri, Salsa Yasmin dengan NIM belakang 08117330076. Saya Tiara Larasati dengan NIM 0821117330047. Saya Mary Sylvia Sokoy dengan NIM 081711733061. Saya Ilma Fadila Hasna dengan NIM 08211733042. Saya Kaila Fatmakinanti dengan NIM 082111733080. Di sini kami telah menyiapkan 2 soal, lalu kami akan memberikan satu orang pertama akan memberikan pertanyaan kepada temannya secara random, lalu teman tersebut akan menjawab pertanyaan, dan setelah menjawab mereka akan memberikan pertanyaan lagi kepada teman selanjutnya. Di sini saya ingin memberikan pertanyaan kepada Tia mengenai materi biofluida. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan aliran laminar dan turbulensi? Baik, terima kasih Salsa atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi, aliran laminar di sini yaitu merupakan aliran darah yang biasanya mengalir di dalam tubuh. Akan tetapi, aliran laminar ini pada beberapa tempat bisa diubah menjadi turbulensi. Dan secara teoritis, aliran laminar itu diubah menjadi turbulensi apabila jari-jari pada pembuluh darah berangsur-angsur diciutkan dan kecepatan aliran darah secara bertahap ditingkatkan sehingga mencapai kecepatan yang kritis. Begitu. Mungkin selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan kepada rekan saya, Kak Mary. Pertanyaan yang akan saya berikan tentang biooptik. Menurut Kak Mary sendiri, pengertian dari biooptik itu apa sih, dan fokus yang dipelajari pada biooptik serta pengaplikasiannya pada dunia medis? Baik, terima kasih Tia. Saya akan coba menjawab pengertian biooptik menurut pemahaman saya, di mana biooptik ini sendiri secara umum sangat erat kaitannya dengan cahaya dan vision, di mana biooptik ini terdiri dari 2 kata, yakni bio dan optika, di mana untuk bio sendiri memiliki makna sebagai makhluk hidup, sedangkan optika memiliki arti sebagai cahaya atau berkas sinar fokus. Di mana dari cabang ilmu biooptik ini sendiri terkait dengan indera penglihatan manusia, yakni mata. Maka dari itu tentu pengaplikasian biooptik ini tentang spektrum cahaya atau rumus cermin dan lensa, serta bisa fisika fistis atau sering disebut juga dispersi. Baik, untuk selanjutnya saya akan coba memberikan pertanyaan kepada Ilma. Mungkin yang ingin saya tanyakan, bisa menjelaskan menurut pemahamanmu mengenai pengertian dari bond defect itu apa dan penerapannya seperti apa? Terima kasih. Oke,
Oke, jadi di sini aku bakal jelasin ya apa itu bone defect. Jadi bone defect itu kondisi di mana yang sangat serius diawali dengan proses patologis yang dia mulai merusak komponen vital dari tulang. Jadi tulang ini dia itu akan kehilangan fungsinya untuk sebagai menopang tubuh gitu. Nah, selain itu nanti bakal diikuti dengan tanda-tanda kayak dia akan ada cedera pada tendon, sendi, otot dan lain-lain seperti itu. Nah, selain tadi juga dari bone defect itu juga bisa disebabkan adanya dari trauma, kemudian kalau misalkan punya penyakit osteoporosis, terus habis itu juga misalkan seseorang itu pernah melakukan operasi pengambilan tumor, itu juga bisa menyebabkan bone defect. Nah, gimana sih cara penanganannya? Cara penanganannya itu kamu bisa melakukan pencangkalan tulang atau bone graft pada daerah yang udah mengalami kerusakan jaringan tulang. Nah, jadi nanti untuk materialnya sendiri sampai sekarang sih yang paling bagus ya dari tubuh kamu sendiri yang disebut dengan sering disebut dengan autograft. Nah, mungkin selanjutnya di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada rekan saya yaitu Kayla. Jadi saya sendiri itu merupakan topik dari bioimaging karena bioimaging sendiri tadi itu dia itu merupakan kayak proses penyelidikan terhadap proses biologis maupun patologis dalam sistem kehidupan tingkat molekuler. Nah, di dalam dunia kesehatan sendiri itu yang paling sering itu digunakan adalah PET scan. Nah, menurut Kayla nih, PET scan itu tuh apa dan apa aja sih manfaatnya di dunia? Baik, terima kasih Ilma atas pertanyaannya. Di sini saya akan mencoba menjawab. Jadi, PET scan ini adalah salah satu pemeriksaan medis untuk mendeteksi suatu penyakit dalam tubuh. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu dengan melihat fungsi jaringan atau organ tubuh, menggunakan cairan radioaktif sebagai alat pelacak untuk memeriksa kerusakan sel yang dapat menyebabkan masalah kesehatan. Nah, ini fungsinya juga ada banyak seperti mengukur fungsi vital tubuh, mendeteksi organ dan jaringan yang tidak berfungsi, mendeteksi perkembangan sel tumor dan kanker untuk membantu mengukur penyebaran kanker, lalu mengevaluasi seberapa baik rencana perawatan pada pasien dengan kondisi tertentu. Oke, mungkin selanjutnya saya akan bertanya kepada rekan saya yaitu Kak Mary. Topik yang saya angkat yaitu topik biomaterial. Nah, pengaplikasian implan ini itu bisa menggunakan keramik. Nah, keramik ini memiliki berbagai jenis bahan. Nah, jenis bahan keramik apa saja yang dapat diaplikasikan sebagai implan dan bagaimana contoh pengaplikasiannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Kayla untuk pertanyaannya. Saya akan coba menjawab jenis bahan keramik apa saja yang dapat diaplikasikan. Biasanya itu untuk jenis bahannya bisa ada alumina, zirkonia, biokeramik, ataupun bioglas keramik pun bisa. Ada kalsium fosfat juga dan ada prolaktik karbon. Di mana untuk alumina ini sendiri biasanya dapat digunakan untuk pengganti sendi buatan atau bisa pemisah tulang, implan gigi, ataupun untuk fiksasi gigi. Sedangkan kalau zirkonia bisa untuk pengganti pinggul, lutut, gigi maupun tendon dan ligamen. Kalau untuk bioglas keramik biasanya dapat diaplikasikan pada implan gigi ataupun implan telinga tengah, bisa juga untuk katup jantung, pengganti buatan sendi, serta mungkin bisa untuk tulang pelat juga. Sedangkan pada kalsium fosfat biasanya dapat diaplikasikan dalam perawatan kulit maupun implan gigi, bisa juga untuk rekonstruksi tulang rahang, adapun untuk ortopedi juga bisa, untuk telinga juga bisa, dan bedah wajah juga bisa. Masing-masing dari aplikasi keramik sebagai bahan implan ini tentu memiliki peranan dan keunggulan masing-masing dari tiap implannya, tergantung kebutuhan dan kegunaannya yang nantinya akan digunakan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, saya akan coba memberikan pertanyaan kepada rekan saya, Tia. Mungkin bisa Tia sebutkan material apa saja untuk pengaplikasian bone graft yang Tia ketahui. Terima kasih.
Baik, di sini saya akan coba untuk menjawab beberapa materi, yaitu diantaranya hidroksiapatit. Hidroksiapatit ini merupakan material keramik yang digunakan sebagai biomaterial yang baik untuk tulang karena bersifat bioaktif senyawa dan dikenal baik untuk aplikasi biomedis sebagai tulang buatan dan gigi karena struktur kimia yang sama dengan komponen mineral pada tulang, mempunyai sifat bioresorbabilitas atau mudah terdegradasi dengan waktu yang telah ditentukan seiring tersusunnya jaringan tulang yang baru, dan memiliki sifat biokompatibilitas atau kemampuan material dalam menyesuaikan sistem metabolisme apabila diaplikasikan di tubuh manusia. Selain itu, ada biomaterial lain yaitu trikalsium fosfat yang mempunyai sifat-sifat serta keunggulan yang hampir sama dengan hard trikalsium yang mempunyai bentuk polimorfik seperti beta trikalsium fosfat. Selanjutnya, mungkin saya akan memberikan pertanyaan kepada rekan saya, Salsa. Sebelumnya saya izin untuk share screen ya teman-teman. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Baik, untuk Salsa, di sini saya lampirkan sebuah gambar, mungkin bisa dijelaskan di gambar tersebut merupakan peristiwa apa serta mungkin penjelasannya. Mengapa peristiwa ini bisa terjadi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apa mungkin bisa di-share saja? Oh iya, boleh. Terima kasih atas pertanyaannya, izin menjawab. Jadi seperti yang terlihat pada gambar, abersi di atas merupakan abersi kromatik yang merupakan efek yang dihasilkan oleh dispersi cahaya saat ada kegagalan lensa untuk mengarahkan seluruh gelombang warna ke titik fokus yang sama. Hal ini sendiri dapat terjadi karena lensa memiliki indeks bias yang berbeda dengan indeks material yang transparan berkurang searah dengan naiknya panjang gelombang. Aberasi kromatik akan terlihat seperti warna yang pudar pada perbatasan antara bagian terang dan gelap. Sekian jawaban dari saya. Selanjutnya saya ingin memberikan pertanyaan kepada rekan saya Kayla dengan materi biofluida, yaitu mengapa suara jantung dapat didengar melalui stetoskop. Baik, Salsa, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan coba menjawab. Jadi suara jantung itu dapat didengar melalui stetoskop itu karena adanya vibrasi pada jantung dan pembuluh darah besar. Nah, biasanya kutub jantung ini atau valvula itu akan terdengar suara, sama seperti aliran turbulensi yang dapat didengar pada saat-saat tertentu. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan bertanya kepada rekan saya yaitu Ilma. Baik, pertanyaan saya selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan polimer thermosetting dan bagaimana sifatnya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi apa sih itu polimer thermosetting? Jadi polimer thermosetting sendiri itu merupakan polimer yang dia itu tahan terhadap panas. Artinya kalau misalkan kamu panaskan dia itu nggak meleleh. Terus dia ini itu sifatnya kayak permanen ketika pada bentukan cetakan pertama. Artinya kalau misalkan kamu merusakkan polimer ini, dia itu susah untuk disambung atau kamu perbaiki lagi. Nah, untuk polimer thermosetting sendiri itu dia punya ikatan-ikatan silang yang misalkan kamu yang itu bisa membuat gampang dibentuk ketika kamu panaskan kalau misalkan kamu membentuk polimer ini. Nah,
kemudian karena dia ada ikatan silang itu, nanti kalau misalkan udah nggak panas lagi, dia itu sifatnya kaku. Jadi kalau misalkan kamu manasin lagi, itu udah nggak bisa, karena nanti kamu di sini bakal merusak ikatan dari ikatan silangnya ini. Nah, kemudian tadi selain dua sifat tadi yang dia tahan terhadap panas dan juga sifatnya yang kaku dan keras, jadi si polimer ini tuh sifatnya juga bisa tahan terhadap asam basa, kemudian dia juga nggak bisa didaur ulang. Contohnya dari polimer termoset ini yaitu seperti bakelit yang dia merupakan isolator listrik. Nah, mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin saya memberikan pertanyaan terakhir kepada rekan saya, yaitu Salsa. Tadi masih lanjutan mengenai dari pembahasan bioimaging. Nah, tadi selain PET scan nih di dunia kesehatan, yang sering juga digunakan itu adalah CT scan. Nah, menurut Salsa sendiri nih, gimana sih cara kerja dari CT scan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab, menurut sepemahamanku sendiri, CT scan itu bekerja dengan cara penyinaran sinar X pada berbagai sudut. Lalu sinar X tersebut akan membentuk gambar 3 dimensi dari bagian tubuh yang diperiksa. Komputer akan mengolah gambar dari sinar X itu untuk menghasilkan citraan 3 dimensi yang akan menunjukkan kondisi organ yang dipindai. Pemeriksaan dengan CT scan itu diperlukan untuk memberikan informasi yang detail mengenai jaringan organ yang ada di dalam tubuh seperti otak, paru-paru, hingga pembuluh darah. Pada pasien stroke sendiri, misalnya bisa diketahui bagian otak mana yang mengalami pendarahan atau penyumbatan yang memicu dengan menggunakan pemeriksaan CT scan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah pengantar teknik biomedis, yaitu biooptik. Pengertian dari biooptik sendiri yaitu dibagi menjadi 2 kata, di mana bio yang berarti makhluk hidup atau zat hidup, dan optik yang berarti cahaya atau berkas sinar. Nah, pada materi biooptik sendiri, fokus utama yang dibahas yaitu terkait dengan indera penglihatan manusia, yaitu mata, dan untuk aplikasi medis dihubungkan juga dengan instrumen-instrumen yang terkait dengan sumber-sumber yang berada pada spektrum gelombang elektromagnetik dan termasuk di dalamnya yaitu laser. Untuk biooptik sendiri, pembahasan yang dibahas ada 2 materi. Yang pertama, optik geometri dan optika fisis. Di optik geometri sendiri dibagi menjadi 2. Yang pembahasan yaitu rumus cermin dan lensa. Kemudian ada hukum Snellius, yaitu di mana N sama dengan sin I per sin R, indeks cahaya min cepat rambat, dan Nm sama dengan C per Cm. Untuk optika fisis sendiri, pembahasannya ada Maxwell, di mana pengertian cahaya adalah gelombang elektromagnetik atau C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan Einstein yaitu efek fotolistrik dualisme cahaya. Untuk optika fisis sendiri di sini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada dispersi, yang kedua ada interferensi, kemudian difraksi dan polarisasi. Untuk dispersi sendiri merupakan peristiwa peruraian cahaya polikromatik atau putih menjadi spektrum cahaya monokromatik atau berwarna. Yang pertama ada sudut deviasi, kemudian ada sudut dispersi dan warna benda. Kemudian selanjutnya ada interferensi, yaitu perpaduan 2 gelombang yang memiliki beda fase konstan atau koheren. Yang pertama ada interferensi celah ganda, yang kedua ada interferensi pada selaput tipis, kemudian ada cincin Newton. Kemudian ada difraksi, yaitu gejala pelenturan gelombang pada celah sempit. Yang pertama ada difraksi pada celah tunggal, kemudian difraksi pada celah majemuk, dan difraksi dan alat optik. Kemudian yang terakhir ada polarisasi, yaitu gejala pengkutupan gelombang hingga hanya memiliki satu arah getar saja. Di sini
Jenis-jenisnya ada yang pertama polarisasi akibat penyerapan, yang kedua ada polarisasi akibat pengantulan, kemudian ada polarisasi akibat bias gambar. Oke, selanjutnya ada biooptik. Teori cahaya menurut beberapa peneliti, yang pertama ada Plato dan Euclides, mata mengeluarkan sinar penglihatan. Kemudian dari Aristoteles, penentang Plato, tidak ada penglihatan di ruang gelap. Kemudian ada Alhazen, benda memantulkan cahaya. Tadi itu merupakan teori cahaya dari beberapa peneliti. Kemudian ada pengertian dari cahaya sendiri. Yang pertama ada dari Newton, cahaya merupakan sebuah partikel. Kemudian dari Huygens, cahaya adalah gelombang. Yang selanjutnya ada dari Broglie, cahaya adalah partikel. Kemudian ada dari Broglie, yaitu cahaya adalah partikel juga gelombang. Ini perpaduan antara pengertian dari Newton dan Huygens. Kemudian yang terakhir ada Maxwell, cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Selanjutnya yaitu ada pembentukan bayangan pada mata. Mata bisa melihat benda jika cahaya yang dipantulkan benda sampai pada mata dengan cukup. Kemudian lensa mata akan membentuk bayangan yang bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil pada retina. Jadi di sini pupil menangkap objek, kemudian ada iris dan kornea. Kemudian bayangan tersebut dijatuhkan tepat pada retina dan saraf optik. Nah, akan tetapi pada mata minus, bayangan yang jatuh itu tidak tepat pada retina mata. Jadi titik fokusnya berada di depan retina, sehingga bayangan yang terbentuk itu menjadi tidak fokus gitu. Dan pada mata minus juga kita memerlukan bantuan, yaitu berupa cermin cekung dan cermin bunga, agar bayangan jatuh tepat pada retina dan menjadi fokus. Kemudian ini ada bagian-bagian mata. Yang pertama ada iris, kemudian kornea yang melapisi dan lensa mata, kemudian ada retina, pembuluh darah retina, dan makula. Kornea sendiri merupakan bagian depan mata yang tembus pandang dan menutupi iris dan pupil. Nah, bila kornea disentuh, maka kelopak mata akan menutup secara refleks. Kornea tidak memiliki pembuluh darah. Kemudian yang kedua ada pupil dan iris. Pupil dan iris ini merupakan organ untuk meneruskan cahaya dari kornea. Pupil menentukan kuantitas cahaya yang masuk ke bagian mata yang lebih dalam. Pupil mata akan melebar jika kondisi ruangan yang gelap dan akan menyempit jika kondisi ruangan terang. Lebar pupil dipengaruhi oleh iris di sekelilingnya. Iris berfungsi sebagai diafragma untuk mengatur lebar dan sempitnya pupil, dan iris ini juga terlihat sebagai bagian yang berwarna pada mata. Next, tanggap cahaya. Bagian mata yang tanggap cahaya adalah retina. Ada dua tipe fotoreseptor. Yang pertama ada rod cells. Jumlah sel terbanyak, berfungsi untuk penglihatan periferal dan saat malam. Persepsi terhadap cahaya dan kegelapan, gerakan, tidak sensitif terhadap warna. Yang kedua ada cone cells yang berfungsi untuk penglihatan atau straight ahead, persepsi warna dan ketajaman atau detail. Kemudian ada lensa mata. Lensa mata berfungsi untuk menerima cahaya dari pupil dan meneruskannya pada retina. Fungsi dari lensa mata sendiri untuk mengatur fokus cahaya sehingga cahaya jatuh tepat pada bintik kuning retina. Untuk melihat objek yang jauh, lensa juga akan menipis, sedangkan untuk melihat objek yang dekat, lensa akan menjadi tebal. Kemudian ada retina. Retina adalah bagian mata yang paling peka terhadap cahaya. Bagian retina yang disebut bintik kuning ini yang merupakan bagian yang paling peka terhadap cahaya, dan
cahaya dari retina akan diteruskan ke saraf optik. Gitu. Dan untuk saraf optik sendiri merupakan saraf yang memasuki sel tali dan kerucut dalam retina untuk menuju ke otak. Jadi setelah cahaya itu ditangkap oleh retina, lalu diteruskan ke saraf optik dan kemudian diproses melalui otak. Retina sebagai detektor cahaya. Jadi di sini retina itu mengubah bayangan cahaya menjadi impuls saraf dan dikirim ke otak. Penyerapan suatu foton cahaya oleh sebuah fotoreseptor menimbulkan suatu reaksi fotokimia di fotoreseptor yang memiliki suatu cara yang akan memicu timbulnya sinyal listrik yang akan menuju ke otak yang disebut suatu potensial aksi. Foton harus di atas energi minimum untuk dapat menimbulkan reaksi. Kemudian ada daya akomodasi. Dalam hal memfokuskan objek pada retina, lensa mata memegang peranan penting. Kemampuan lensa mata untuk memfokuskan objek tersebut disebut dengan daya akomodasi. Kemudian titik terdekat di mana lensa mata memfokuskan suatu bayangan pada retina disebut titik dekat. Kemudian daya akomodasi di sini tadi seperti yang sudah dijelaskan, yaitu kemampuan lensa mata untuk memfokuskan objek. Pembahasan di sini yang pertama ada titik jauh, merupakan jarak terjauh yang masih dapat dilihat untuk mata normal. Kemudian titik dekat, di mana pengertiannya itu jarak terdekat yang masih dapat dilihat dengan akomodasi maksimal. Berikut skema akan terjadinya daya akomodasi. Kemudian ada kepekaan dan ketajaman mata. Jadi kepekaan dan ketajaman mata itu ada 3 macam dan ukuran. Yang pertama ada ambang kuantum, di mana ambang kuantum merupakan jumlah minimum foton yang diperlukan untuk merangsang sebuah tanggapan sensor, di mana ambang kuantum ini berperan untuk menentukan ketajaman penglihatan seseorang di tempat gelap. Kemudian ada ambang penerangan. Nah, ambang penerangan ini kebalikan dari ambang kuantum. Ambang penerangan merupakan ukuran kepekaan relatif mata terhadap cahaya dengan aneka macam panjang gelombang. Penglihatan untuk adaptasi gelap disebut fotopik dan terang disebut fotopik. Untuk yang terakhir yaitu ada ketajaman. Ketajaman yang dimaksud merupakan ukuran ketajaman penglihatan dan diukur dengan pemisahan sudut minimum terhadap 2 buah objek dan bukan satu. Kemudian di sini mata mempunyai 2 unsur fokus. Yang pertama ada kornea dan lensa kristalin. Seperti yang sudah dijelaskan di gambar berikut. Kemudian ada mata rehat. Di sini juga disebutkan ada beberapa keistimewaan yang ada pada mata. Yang pertama, mata akan berair ketika mereka kering. Jadi mata itu terdiri dari 3 komponen yang berbeda, yaitu air, lendir, dan lemak. Dan jika ketiga komponen ini tidak persis dalam jumlah yang tepat, maka mata akan bisa menjadi kering. Otak menanggapi rangsangan tersebut dengan memproduksi air ekstra. Kemudian yang kedua ada lensa mata bergerak lebih cepat daripada lensa kamera manapun. Yang ketiga ada mata berkedip sekitar 15.000 kali setiap hari. Berkedip ini merupakan refleks dari mata yang berfungsi untuk membantu menghilangkan kotoran pada permukaan mata dengan menyebarkan air mata segar. Kemudian yang keempat ada mata akan berkembang sempurna pada usia 7 tahun. Jadi pada usia 7 tahun mata itu sudah berkembang dengan sempurna secara fisiologis dan telah mirip dengan mata yang dimiliki oleh orang dewasa. Kemudian yang kelima ada setiap orang membutuhkan kacamata pada usia tua. Jadi sekitar 99% dari penduduk dunia usia pertama kali akan mulai membutuhkan kacamata baca itu antara 43 sampai 45 tahun. Karena hal ini dikarenakan lensa mata secara bertahap kehilangan kemampuan untuk fokus seiring bertambahnya usia. Kemudian setiap orang akan mengalami katarak ketika mereka tua. Jadi katarak itu merupakan hal yang normal. Jadi katarak di sini dapat dikatakan sama dengan rambut yang telah menjadi putih. Jadi ibaratnya katarak itu merupakan uban dari mata. Jadi mata tua, setiap mata yang
setelah tua akan mengalami katarak. Kemudian ada diabetes yang sering dideteksi pertama kali dengan melakukan tes mata. Orang yang menderita diabetes tipe 2 atau jenis yang akan berkembang di kemudian hari sering mengalami gejala bebas, yang seperti mereka sendiri tidak tahu bahwa mereka menderita diabetes. Orang melihat dengan menggunakan otak dan bukan mata. Jadi fungsi mata di sini mengumpulkan semua informasi yang diperlukan tentang objek yang ingin dilihat. Akan tetapi informasi itu diteruskan dari mata ke otak melalui saraf optik dan diolah. Informasi yang didapatkan itu diolah di otak untuk mengetahui respon seperti apa yang akan kita berikan. Itu kemudian ada mata dapat beradaptasi dengan blind spot atau titik buta pada penglihatan, di mana kondisi mata tertentu seperti glukoma dan kondisi kesehatan tertentu seperti mengalami serangan stroke dapat menyebabkan manusia mengembangkan blind spot dalam penglihatan. Kemudian di sini ada medan penglihatan. Medan penglihatan di sini untuk mengetahui besar kecilnya medan penglihatan seseorang dipergunakan alat yang bernama perimeter. Dengan alat ini diperoleh medan penglihatan vertikal 130 derajat, sedangkan medan penglihatan horizontal 155 derajat. Sistem optik lebih bagus atau lebih mahal dari kamera TV. Yang pertama ada mata dapat mengamati objek dengan sudut yang sangat lebar. Medan penglihatan vertikal kurang lebih 130 derajat dan medan penglihatan horizontal kurang lebih 155 derajat. Dalam 1 detik dapat memfokuskan objek yang berjarak 20 cm per diameter mata. Diameter mata diatur oleh iris. Kemudian tekanan bola mata diatur secara otomatis hingga mencapai 20 mm Hg. Kemudian bayangan yang terbentuk oleh mata akan diteruskan ke otak seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian gerakan bola mata diatur oleh peralatan pada pemeriksaan mata. Jadi di sini ada 3 konsep pemeriksaan mata. Yang pertama pemeriksaan mata bagian dalam, kemudian pengukuran daya fokus mata, dan pengukuran kelengkuan kornea. Kemudian alat pemeriksaan lensa pada mata ada 6, yaitu optalmoskop untuk mengetahui keadaan retina mata dan pembuluh darah koroidea keseluruhannya. Kemudian ada retinoskop menentukan resep lensa untuk koreksi mata penderita tanpa aktivitas penderita. Kemudian yang ketiga ada keratometer untuk mengukur kelengkungan kornea, dan ada tonometer dari Zeiss untuk mengukur tekanan intraokuler, dan ada pupilometer untuk mengukur diameter pupil, dan lensometer untuk mengukur kekuatan lensa. Pembesaran bayangan saat mata berakomodasi maksimum. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa kemampuan mata untuk memperbesar bayangan disebut dengan daya akomodasi. Di sini dirumuskan dengan M sama dengan Sn per F plus 1, di mana M sama dengan pembesaran, Sn merupakan titik dekat, dan F merupakan fokus. Pembesaran bayangan saat mata tidak berakomodasi, di sini M sama dengan Sn per F, di mana M sama dengan pembesaran tadi, dan Sn titik dekat, dan F merupakan fokus. Kemudian ada mikroskop. Mikroskop adalah hasil kali pembesaran lensa objektif dan pembesaran lensa okuler, sehingga dirumuskan M mikroskop sama dengan M objektif kali M okuler. Karena lensa okuler mikroskop berfungsi seperti loop, pembesaran mikroskop dirumuskan sebagai berikut. Nah, pembesaran mikroskop ini dirumuskan M mikroskop sama dengan M objektif dikali Sn per fokus okuler plus 1 sama dengan S aksen objektif per S objektif dikali Sn per F okuler plus 1. Dari sini agar mata berakomodasi maksimum, jarak lensa objektif dan lensa okuler dirumuskan D sama dengan S aksen objektif plus S okuler sama dengan S aksen objektif plus Sn dikali F okuler per Sn plus F okuler, di mana M tadi merupakan pembesaran mikroskop, M objektif merupakan pembesaran lensa objektif, Sn merupakan titik dekat, F okuler merupakan jarak fokus lensa okuler, S aksen objektif merupakan jarak bayangan oleh lensa objektif, S objektif merupakan jarak benda di dekat lensa objektif, dan D merupakan jarak lensa objektif dan lensa okuler.
Kemudian ada pembesaran mikroskop pada saat mata tidak berakomodasi, yang di sini dirumuskan oleh M mikroskop sama dengan M objektif dikali SN per S okuler sama dengan S aksen objektif per S objektif dikali SN per F okuler. Di sini agar mata berakomodasi maksimum, jarak lensa objektif dan lensa okuler dirumuskan D sama dengan S aksen objektif plus F okuler. Untuk keterangannya sama seperti yang tadi sudah disebutkan. Kemudian ada teropong bintang. Teropong bintang di sini merupakan pembesaran teropong bintang pada saat mata tidak berakomodasi dirumuskan sebagai M sama dengan F objektif per F okuler. Agar mata berakomodasi maksimum, jarak lensa objektif dan lensa okuler dirumuskan D sama dengan F objektif plus F okuler. Dan sama saja ya, untuk pengertiannya sama, dan pembesaran teropong bintang pada saat pembesaran teropong bintang pada saat mata berakomodasi maksimum, M sama dengan F objektif per S okuler. Agar mata berakomodasi maksimum, jarak lensa objektif dan lensa okuler dirumuskan D sama dengan F objektif plus S okuler. Teropong bumi, pembesaran teropong bumi di sini dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu M sama dengan F objektif per S okuler. Jarak lensa objektif dan lensa okuler di sini dirumuskan D sama dengan F objektif plus 4 FP. FP di sini merupakan jarak fokus lensa pembalik plus F okuler. Berikut contoh aplikasi dalam bidang optika atau biofotonik, nanofotonik, dan biometria. Di sini ada tabel ringkasan penggunaan klinis masker dalam bidang kedokteran. Yang pertama yaitu yang laser berjenis gas. Yang pertama ada helium neon yang berfungsi untuk fisioterapi, terapi target, dan biostimulasi dan lain sebagainya. Kemudian ada zat cair juga, ada zat padat dan semikonduktor. Semikonduktor di sini yang disebutkan yaitu diode, yang aplikasi dalam bidang kedokterannya merupakan pemotongan jaringan dan biostimulasi. Kemudian parameter laser apa saja yang harus diperhatikan? Nah, yang pertama ada panjang gelombang, yang kedua ada waktu penyinaran, yang ketiga ada energi yang diberikan, yang keempat ada ukuran pancaran fokus, yang kelima ada kerapatan energi, dan yang keenam ada kerapatan daya atau power density. Berikut merupakan gambaran interaksi mendasar laser terhadap jaringan yang bersumber dari NAIMS 2007 halaman 46, di mana dosis energi sama dengan dosis energi yang satuannya joule per centimeter kuadrat sama dengan P kali PXI per A, di mana P sama dengan daya laser, T merupakan waktu paparan, dan A merupakan luas berkas laser. Ini merupakan gambar-gambar dari alat-alat yang digunakan pada biooptik. Kemudian fotodinamik terapi laser untuk kanker dilakukan di Laboratorium Fotonik Departemen Fisika Universitas Erlangga. Di sini luasan berkas atau A dirumuskan sebagai P dikalikan DXZ dikalikan DYZ. Intensitas cahaya di sini sama dengan I sama dengan P. P di sini merupakan daya dari laser dan A merupakan luasan. Pembuatan gold nanoparticles seperti berikut dilakukan di Laboratorium Proteotomik dan Genomik Universitas Erlangga. Kemudian ada pemaparan laser inframerah merupakan paparan laser tanpa penambahan photosensitizer dan paparan laser dengan penambahan fotosensitizer. Berikut adalah hasil pengamatan sel yang apoptosis. Jadi sel yang berwarna hijau merupakan sel yang masih hidup, sedangkan sel yang berwarna kuning
merupakan sel yang mengalami apoptosis dan sel yang berwarna merah merupakan sel yang mengalami nekrosis. Kemudian ada beberapa topik tesis atau penelitian dalam bidang biofotonika yang sudah dan sedang jalan. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.